Ini adalah trik sulap yang mustahil untuk dipecahkan. Sang pesulap menutupi dirinya dengan kain putih dan menghentakkan lantai 2 kali. Lalu ia melayang bersama kursi tanpa menunjukkan celah apapun. Terkagum, David sangat ingin membeli trik itu untuk menjadi kaya. Tetapi pesulap tua itu berencana mewariskannya hanya kepada cucunya. David meminta pertunjukan ulang, tetapi ketika pesulap tua itu kembali menutupi dirinya, David tiba-tiba menyerangnya. Setelah itu, David mengklaim semua trik asli sang pesulap sebagai miliknya. Tak lama, David menjadi pesulap terkenal, tetapi hukumannya segera datang. Seorang anak laki-laki yang bersemangat menjabat tangannya sebagai penggemar, tetapi David langsung membongkar triknya. Malu, anak itu mengembalikan cincin yang baru saja dicurinya dan menawarkan untuk melakukan trik yang lebih menakjubkan. Mengikuti instruksi anak itu, David menulis beberapa angka di buku catatan sambil menutupi tangannya, lalu memeriksa pisang untuk membuktikan bahwa pisau anak itu bukan palsu. Anak itu mengusap telapak tangannya yang terpotong di atas selembar kertas kosong, memperlihatkan angka yang sama dengan yang ditulis David. Namun David mengetahui triknya. Pulpen yang diberikan anak itu memiliki chip pelacak yang menyinkronkan tulisan dengan ponsel. Saat David memeriksa pisang, anak itu menulis angka tersebut di kertas dengan krayon tak terlihat. Pisau dan darah hanyalah properti. Pisau asli tersembunyi di saku anak itu. Tersentuh oleh semangat anak itu terhadap sulap, David bersiap memberi tanda tangan. Tapi saat anak itu pergi, ia langsung menuju brankas dan memasukkan angka-angka dari kertas tersebut. David mengejek, mengatakan bahwa sugesti psikologis sederhana tidak akan bisa mengungkapkan kode brankasnya. Dengan rencananya terbongkar, anak itu langsung bertanya apakah David membunuh kakeknya untuk mencuri trik levitasi. David membantah dan menolak menunjukkan isi brankas. Sebelum pergi, anak itu berkata dengan marah bahwa ada cara lain untuk mengirim David ke penjara. David panik dan mencoba menghancurkan barang bukti, mematikan semua kamera, dan membakar buku catatan sulap yang dicurinya dari brankas. Keesokan harinya, David mendapat kabar bahwa istrinya meninggal, dan polisi menganggapnya sebagai tersangka. Saat hendak memberikan alibi, David teringat bahwa dia telah mematikan kamera. Setelah menggeledah rumah, polisi meminta untuk memeriksa brankas. Ketika David memasukkan kode, ia tiba-tiba menyadari kenyataan mengerikan. Anak itu telah mengganti cincin David dengan yang memiliki chip pelacak yang merekam kode brankas. Saat David membukanya sehari sebelumnya, David meninggalkan sidik jarinya di pisau milik anak itu ketika memegangnya, dan pisau itu telah digunakan untuk membunuh istrinya. Sekarang pisau itu ada di dalam brankas milik David. Jelas dijebak oleh anak itu malam sebelumnya.